Halo Sobat Balanika, di sini saya akan menceritakan cerpen yang berjudul Balada Samboja. Selamat menikmati. Selesai perkawinan, terasa benar rasa lelah menyelimuti Pangeran Anggalaran dan Dewi Samboja. Mereka menetap di kerajaan Galuh. Pangeran Anggalaran belum memutuskan tempat untuk mereka tinggal, baik kerajaan Galuh maupun kerajaan Penganjung. Mereka sangat membutuhkan kehadiran Pangeran Anggalaran dan Dewi Samboja sebagai pengganti tahta. Untuk itu, mereka hanya akan menikmati pernikahan mereka dahulu di kerajaan Galuh. Kakanda, masih ada hal yang terus kupikirkan setelah kita menikah. Ayahanda pernah berpesan supaya Ananda menetap di kerajaan Galuh karena Ayahanda ingin ditapa. Apa yang harus Ananda lakukan? Sedangkan Kakanda adalah penerus tahta kerajaan Penganjung. Ujar Dewi Samboja mengungkapkan kegelisahan kepada Pangeran Anggalaran yang telah menjadi suaminya. Dewi, Kakanda mengerti kegelisahanmu. Untuk sementara, kita tunda dulu masalah itu. Suatu hari kita akan berbicara kepada Ayahanda terkait masalah ini. Kakanda ingin jalan yang terbaik dan bijaksana, supaya kerajaan kita semakin jaya dan tidak terpecah belah, kata Pangeran Anggalaran mencoba memberikan pendapatnya kepada Dewi Samboja. Itulah percakapan terakhir mereka sebelum peristiwa yang menggoncangkan itu datang. Alangkah disayangkan, nikahan Dewi Samboja dengan Pangeran Anggalaran tidak berlangsung lama. Mereka belum sempat membicarakan keputusan mereka terkait nasib kerajaan Galuh dan kerajaan Penganjung. Setelah mereka menikah kepada Raja Galuh dan Prabu Hawukmuni. Setelah mereka menikah, mereka masih menetap di kerajaan Galuh. Mereka belum sempat melakukan kunjungan ke kerajaan Penganjung. Sebelum Dewi Samboja dibawa ke kerajaan Penganjung, kerajaan Galuh telah diserang oleh para bajo atau pembajak. Malam yang dingin telah melelapkan seluruh isi kerajaan. Pesta pora selama 7 hari 7 malam telah melemahkan mereka di perharuan. Malam itu semua orang tidak menyangka bahwa malam itu akan datang semua bencana. Para bajo yang dipimpin Kalamasudra berniat menculik Dewi Samboja. Tetapi niat itu telah diketahui sehingga Dewi Samboja dapat diselamatkan. Ketika pasukan para bajo mulai memasuki kerajaan, ada suara kokok ayam yang tidak terbiasa. Walau hari masih tengah malam, ayam itu telah berkokok hingga membangunkan Dewi Samboja yang sedang terlelap. Kakanda, aku kira hari ini sudah pagi. Ternyata masih tengah malam. Tetapi ayam di sana terus saja berkokok. Ananda merasa ini sebuah tanda. Bangunlah Kakanda. Dewi Samboja membangunkan suaminya. Pangeran Anggalaran pun segera terbangun. Begitu pula isi kerajaan terbangun, termasuk Raja Galuh. Mereka segera melihat seisi kerajaan. Prajurit telah berjaga-jaga tanpa disadari para bajo telah memasuki istana. Seorang laki-laki bertubuh kekar terdengar berbicara. Ia memerintahkan untuk membentengi dia dan menculik Dewi Samboja. Salah seorang prajurit kerajaan Galuh segera melaporkan hal ini kepada raja. Mendengar hal itu, raja meminta Pangeran Anggalaran segera membawa Dewi Samboja keluar dari istana. Akan tetapi, pasukan bajo bersama lelaki bernama Kalamasudra sudah masuk istana raja. Raja Galuh segera siaga. Senjata tombak dan kunjang yang berada di sampingnya telah siaga di tangannya. Dengan sekuat tenaga, ia melawan pasukan para bajo yang terus menggempurnya. Pertempuran sengit terjadi begitu hebat. Pertempuran terjadi sehingga mengelutkan tubuh raja yang sudah tua. Prajurit, cepat lindungi Dewi Samboja. Cepatlah kalian pergi. Raja Galuh telah gugur. Aku akan menghadang mereka di sini. Dewi, pergilah, biarkan Kakanda dari sini menghadang mereka. Pangeran Anggalaran menangkis semua serangan para prajurit yang menghampirinya. Melihat hal itu, Pangeran Anggalaran menjadi tidak tegar. Ia meminta kepada prajurit untuk segera membawa Dewi Samboja. Pertempuran sengit pun tidak bisa dielakkan. Dengan sekuat tenaga, Pangeran Anggalaran bertempur melawan pasukan para bajo. Ia pun gugur di tangan Kalamasudra. Tidak! Ayahanda, Kakanda! Dewi Samboja mencoba memburu tubuh Ayahanda dan suaminya, tetapi tubuhnya ditahan oleh prajurit utama. Mereka dengan sekuat tenaga menghadang Dewi Samboja karena pasukan bajo semakin mendekat. Dengan hati pedih, Dewi Samboja pergi meninggalkan Ayahanda dan suaminya. Ia didampingi beberapa patih dan dayang segera menuju pegunungan. Sedangkan Pangeran Anggalaran dan Raja Galuh gugur di tangan Kalamasudra.
Di tengah pertempuran itu, ayam terus saja berkokok, burung hantu pun ikut bersuara. Suasana semakin kelam menemani kepedihan hati Dewi Samboja. Ia nangis sedih melihat pertempuran itu. Ia tidak kuasa melihat suami dan ayahandanya gugur di tangan Karabaju. Dengan sekuat tenaga ia berlari, detak jantungnya berpacu kencang. Ia menghindari Karabaju yang terus mengejarnya. Sambil berlari, ia terus berdoa dalam hati. Ia memohon kepada Tuhan untuk menolongnya. Ia harus tetap hidup demi suaminya, ayahanda, dan rakyatnya. Tuhanku, tolonglah kami. Kami tidak dapat membayangkan kalau musibah ini menimpa kami. Berikanlah kami kekuatan dan kesabaran. Tuhan, tolong lindungilah kami. Dewi Samboja terus saja memohon kepada Tuhan. Dalam setiap menghela nafas dan tarikan kaki yang mulai terasa melelahkan. Doanya pun terkabul. Ia selamat dari kejaran Karabaju. Ia pun memutuskan untuk bersembunyi di sebuah gua rengganis di Gunung Salak. Dewi Samboja memutuskan untuk hidup di gunung. Bersama dengan beberapa orang prajurit utama dan para dalang, ia memulai kehidupan baru sebagai rakyat biasa. Mereka harus berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Tidak ada satupun barang kerajaan yang mereka bawa. Nyawa Dewi Samboja lebih penting diselamatkan daripada barang yang lain. Di tengah musibah yang menimpanya, Dewi Samboja tetap tegar. Ia berusaha meyakinkan dirinya bahwa semua musibah yang menimpanya akan membawa hikmah. Hari-harinya selalu diisi dengan bertapa, berlatih, dan untuk mengisi rohaninya, ia juga memperkuat diri dengan kemampuan kanuragan atau fisik. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, ia bertanam padi dengan cara berbunga. Menanam padi di dataran tinggi. Kehidupan ini telah berubah. Ia harus menerima kenyataan hidupnya yang menyedihkan. Akan tetapi, ia pun khawatir jika suatu hari Karabaju akan menemukannya. Ia terus saja berpikir apa yang harus ia lakukan. Ia tidak ingin orang lain mengetahui keberadaannya. Untuk itu, ia berusaha untuk menyamar. Ia mengubah penampilan dan memberi nama baru bagi dirinya. Untuk menyembunyikan identitas diri, Dewi Samboja bersama para pengikutnya menyamar sebagai rakyat biasa. Dewi Samboja menyamar sebagai Nini Bogem yang berpenampilan lebih tua dari usianya. Berbulan-bulan lamanya, Dewi Samboja bertahan di pegunungan. Hari-harinya selalu diisi dengan penuh kesabaran. Ia berusaha bertahan hidup dan mengisi hari-harinya dengan kegiatan yang bermanfaat, mulai dari menanam padi, berlatih bela diri, bahkan sampai menyendiri. Suatu saat kerinduan akan kerajaan Galuh yang telah ditinggalkan menyentuh hati dan ingatan Dewi. Terkadang dari puncak gunung, ia berusaha menyebarkan pandangannya pada kerajaan Galuh yang jauh di bawah sana. Terngiang dalam benaknya untuk segera kembali ingin tahu keadaan kerajaan dan rakyat Galuh setelah ditinggalkan. Ayahanda, Kakanda, setahun sudah Ananda mengasingkan diri di gunung ini. Ada kegelisahan dan kerinduan melanda diri hamba. Apakah sudah waktunya hamba untuk turun gunung? Begitulah Dewi Samboja berbincang dengan dirinya sendiri. Akhirnya Dewi Samboja memutuskan untuk turun gunung demi mengetahui keadaan. Ia terus berpikir mencari cara supaya ia bisa mengetahui keadaan kerajaan Galuh setelah ia tinggalkan. Akhirnya tercetuslah ide untuk mementaskan kesenian ronggeng yang biasa dilakukan. Kesenian ronggeng biasanya dilakukan untuk menyambut pesta panen padi sebagai bentuk syukur kepada Tuhan. Paman dan Bibi Emban, bagaimana kalau kita melakukan penyamaran? Kesenian ronggeng yang biasa kita tampilkan dalam menyambut pesta panen akan ditampilkan di daerah-daerah sekitar kerajaan Galuh. Ananda ingin tahu keadaan kerajaan sepeninggal ayahku. Paman dan Bibi setujukan dengan ide Ananda. Dewi Samboja meminta dukungan persetujuan pada pengawalnya yang setia. Kami hanya ikut saja Tuan Putri. Kami akan mengikut kemanapun Tuan Putri pergi. Tugas kami adalah menjaga dan melindungi Tuan Putri, jawab mereka sambil memberi hormat. Baiklah Paman dan Bibi, terima kasih atas kesetiaan kalian.
Paman dan bibi jangan memberi hormat seperti itu, apalagi kita sedang melakukan penyamaran. Kita adalah rakyat biasa. Demikianlah Dewi Samboja mengingatkan kepada bibi Embang dan para prajurit yang setia melindunginya. Dewi Samboja mulai mempersiapkan diri. Ia rajin berlatih dengan cara bertapa, melatih suara, melakukan puasa. Begitu pula para prajurit yang berperan sebagai penabung musik dan penari giat. Begitu pula para prajurit yang berperan sebagai penabung musik dan penari giat berlatih. Berbulan-bulan mereka mempersiapkan diri hingga waktunya tiba. Kini ia sudah siap turun gunung demi mengetahui keadaan kerajaan. Ia ingin mengetahui keadaan kerajaan Galuh setelah dikuasai para Bajo. Dewi Samboja melakukan penyamaran sebagai penari ronggeng dengan sebutan Nyi Rengganis. Nama itu ia ambil dari nama gua tempat ia bertapa. Ia berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Hal itu dilakukan Dewi Samboja untuk mengetahui kekuatan lawan. Dewi Samboja berserta rombongan selalu mendapatkan pesanan untuk meronggeng, baik ketika musim panen tiba ataupun ketika ada orang membutuhkan untuk hiburan atau acara ritual tertentu. Semakin hari ronggeng Gunung Rengganis semakin dikenal orang. Orang-orang akan berduyun-duyun mendatangi datangnya panggilan suara Nyi Rengganis. Mereka seperti terhanyut oleh suara Nyi Rengganis yang mengumbar dipanturkan lembah dan gunung. Orang-orang yang hadir dalam pertunjukan Nyi Rengganis akan terpana. Mereka secara perlahan ikut menari, berputar searah jarum jam secara perlahan. Terima kasih.